soal nomor 5 yaitu tentang perbedaan pemikiran ya tentang konsep pendidikan dari Imam Al-Ghazali dan Ibnu Khaldun. Nah, kalau Imam Al-Ghazali bisa kita lihat tadi sudah dibahas di soal sebelumnya bahwa Imam Al-Ghazali ini lebih spesifik dalam merumuskan tujuan pendidikan dan lebih berhati-hati dan lebih terfokus kepada bagaimana sih mewujudkan murid yang bertakarub mendekatkan kepada Allah, jadi lebih kepada ketuhanan dan moral gitu ya, religius dan moral. Nah, sedangkan menurut Ibnu Khaldun itu lebih menitik beratkan kepada bagaimana sih membentuk murid itu agar pemikirannya terbuka, membangun keterampilan, yaitu al-makalah ya, dalam bahasa Arabnya al-makalah atau skill gitu. Tapi juga beliau mengatakan bahwa pendidikan itu yaitu harus membuat kaum muslimin percaya gitu dan meyakini Tuhan melalui mempelajari Al-Quran dan pengetahuan gitu ya, yang akan mengantarkan kepada akhlak yang baik gitu. Kalau dalam kurikulumnya Imam Al-Ghazali ya dan Ibnu Khaldun juga mengalami atau terdapat perbedaan ya dari segi klasifikasian, bahwasannya kalau Imam Al-Ghazali itu lebih rinci, yaitu mengklasifikasikan ilmu ini lebih rinci gitu ya, dari segi tingkat kewajibannya yang tadi fardu ain, fardu kifayah, juga Imam Al-Ghazali menyebutkan bahwa ilmu itu ada berdasarkan sumbernya dan juga berdasarkan fungsi sosialnya gitu ya, dan juga menambahkan aspek pendidikan, 5 aspek pendidikan yang terkait dengan pendidikan. Dan sedangkan Ibnu Khaldun itu hanya menjelaskan ada 2 ya, yaitu ada akliyah dan nakliyah gitu ya. Sedang akliyah itu ya bersifat rasional, sedangkan nakliyah itu adalah yang berkaitan dengan ilmu-ilmu agama gitu, seperti itu. Tadi ya akliyah itu berkaitan dengan rasional, sedangkan nakliyah itu dengan agama, dalil nakli, seperti itu. Nah, soal nomor 6 yaitu apa yang ditekankan dalam pendidikan Islam menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari gitu. Nah, menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan itu yang menekankan bahwa pendidikan Islam itu yaitu bertujuan untuk membentuk manusia muslim yang berbudi pekerti luhur, alim dalam agama, luas pandangan dan paham masalah ilmu keduniaan, serta bersedia berjuang untuk kemajuan masyarakatnya. Berarti bahwa pendidikan Islam ini merupakan upaya pembinaan pribadi gitu ya, untuk membentuk pribadi yang baik, berilmu, bertakwa, dan siap menjadi Abdullah dan khalifah di muka bumi gitu. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut, jadi adanya akomodasi gitu ya, berbagai ilmu pengetahuan, baik umum maupun agama, untuk mempertajam daya intelektual gitu ya. Jadi kalau Kiai Haji Ahmad Dahlan itu adalah integritas ya, adanya integritas antara ilmu pengetahuan dan agama gitu. Dan juga kalau beliau itu memasukkan materi pendidikannya itu tadi secara integratif antara agama dan umum gitu ya. Bahkan materinya itu tidak hanya Al-Quran dan hadis, tapi juga membaca, menulis, dan berhitung, menggambar gitu. Jadi ada Al-Quran, hadis, ada agama, membaca, menulis, dan berhitung dan bergambar. Nah, sedangkan menurut Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu beliau menekankan ya bahwa ilmu pengetahuan itu untuk mengamalkan, kita belajar atau kita berpendidikan itu ya agar kita bisa mengamalkan ilmu kita gitu ya, untuk bermanfaat dan bekal bagi nanti di akhirat gitu ya. Dan juga beliau menyimpulkan menurut Kiai Haji Hasyim Asy'ari bahwa tujuan pendidikan Islam itu menekankan kepada pemahaman, pengetahuan dalam pembentukan insan kamil atau kesempurnaan manusia yang sempurna gitu ya, manusia yang paripurna gitu. Intinya sih menekankan kepada bagaimana sih peserta didik mendekatkan diri kepada Allah gitu ya. Dan juga menurut Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu beliau lebih menekankan pada materi yang mendekatkan diri kepada Allah dari ilmu agama. Kalau tadi ya Kiai Haji Ahmad Dahlan itu materinya itu ada juga integratif di antara agama dan pengetahuan. Nah, kalau menurut Kiai Haji Hasyim Asy'ari menekankan materinya itu pada ilmu-ilmu yang mendekatkan diri kepada Allah. Nah, soal yang terakhir yaitu tentang apa saja sih sifat yang semestinya dimiliki oleh peserta didik gitu ya. Nah, menurut Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, di antaranya ada beberapa. Yang pertama itu ya peserta didik itu harus bersih hatinya, harus mensucikan jiwanya dari akhlak tercela gitu. Yang kedua, peserta didik itu harus tidak banyak melibatkan, jadi tidak terlalu banyak mengurusi urusan dunia gitu ya, bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, bahkan dia juga harus mandiri jauh dari kampungnya. Terus yang ketiga,
peserta didik itu jangan sombong dengan ilmu yang dimilikinya, jangan pula menentang guru, pengajar. Nah, seperti itu. Nah, yang keempat yaitu peserta didik harus menghindarkan diri dengan perselisihan-perselisihan ya, pendapat di kalangan orang lain, karena sesungguhnya hal itu mendapatkan kebimbangan atau kebingungan. Jadi hindari perselisihan kalau kitanya nggak tahu gitu. Yang terakhir yaitu yang keenam yaitu dia memusatkan perhatian terhadap ilmu yang terpenting, yaitu ilmu mengenai akhirat. Yang terakhir, menuntut ilmu itu bertujuan menghiasi batinnya dengan hal yang mengantarkan kepada kebaikan, kepada Allah gitu ya, bukan untuk mencari harta benda maupun kekayaan. Nah, adapun menurut Kemendikbud, sifat atau karakter yang harus dimiliki peserta didik itu ada 18, seperti religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis. Setelah itu juga rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat atau komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan tanggung jawab. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.